Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat. Oke, kesempatan kali ini kalian sudah mempelajari bab 2 ayo, mengenal siklus pada makhluk hidup. Ayo kita menuju topik siklus hidup rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Dalam topik ini kita akan membahas tentang makhluk hidup. Perhatian gambar dan cermatilah percakapan tersebut. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Maksudnya berkembang biak adalah menghasilkan keturunannya. Mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami kepunahan dan mewariskan sifat pada keturunannya. Mengapa ada hewan yang sampai punah? Bencana alam, serangan penyakit, iklim. Kelompok hewan predator yang semakin meningkat merupakan contoh dari faktor alami. Apakah hewan ini berhenti berkembang biak? Hewan bisa berhenti berkembang biak dari faktor usia maupun ekosistem terganggu oleh banyak faktor secara dari dalam maupun luar. Berkembang biak dan punah. Perhatian hewan di samping. Siapa yang tahu itu hewan apa? Ya betul, itu burung dodo. Saya jelaskan burung dodo ya, burung yang tak dapat terbang yang sudah punah. Burung ini pernah hidup di Pulau Mauritius, yang terletak di Madagaskar, Samudra Hindia. Kerabat burung ini yang paling dekat adalah Rodriguez solitaire, yang juga sudah punah. Kerabat terdekat burung ini yang masih lestari adalah merpati nicobar. Burung ini memiliki bulu yang berwarna keabu-abuan, pemakan buah-buahan, dan juga bersarang di tanah. Akan tetapi, burung dodo punah di antara pertengahan sampai akhir abad ke-17 akibat aktivitas yang dilakukan manusia. Makhluk hidup butuh berkembang biak untuk mempertahankan keturunan atau jenisnya di bumi. Apa yang terjadi jika makhluk hidup hanya memiliki sedikit keturunan? Makhluk tersebut akan mengalami kelangkaan dan kepunahan. Salah satunya terjadi pada burung dodo. Dalam perkembang biak tidak hanya hewan saja, namun dengan tumbuhan yaitu pohon cendana. Kelangkaan bisa terjadi juga pada tumbuhan. Salah satunya pada pohon cendana yang berasal dari NTT. Kayu cendana memiliki harga jual yang tinggi. Pohon cendana banyak ditebang secara liar yang tidak diiringi dengan penanaman kembali. Sayangnya, pohon ini tidak tumbuh dengan mudah. Hal tersebutlah yang menyebabkan pohon cendana jumlahnya tidak banyak lagi. Jadi kalian sudah pahamkan berkembang makhluk hidup. Kita akan bahas siklus hidup. Semua makhluk hidup mengalami yang namanya siklus hidup. Siklus artinya putaran kejadian yang berulang. Oleh karena itu, siklus digambarkan seperti sebuah lingkaran. Perhatikan siklus hidup manusia. Siklus hidup manusia terdiri dari berbagai tahapan yang meliputi. 1. Janin. Ini adalah ciptaan yang disebut zigot dengan peleburan sel telur dari ibu dan sperma dari ayah. Zigot tampak seperti sekumpulan sel yang membelah dengan cepat dan berubah menjadi embrio setelah sekitar 2-4 minggu di dalam rahim ibu. Dibutuhkan waktu sekitar 8 minggu bagi embrio untuk berubah menjadi bentuk tubuh manusia dan disebut dengan janin. 2. Bayi. Setelah 9 bulan di dalam rahim ibu, lahirlah seorang bayi. Bayi di bawah usia 1 tahun disebut bayi dan diberi ASI. Bayi yang baru lahir sudah mampu menghisap, bernapas, menelan dan menangis ketika merasa lapar, dingin, panas atau situasi tidak nyaman lainnya. Ini adalah cara mengekspresikan diri mereka karena mereka tidak dapat berbicara pada tahap ini. 3. Anak-anak. Ini diawali dari balita sampai masa remaja dengan rincian singkat balita dari berumur antara 1-3 tahun. Anak prasekolah dengan usia 3-5 tahun. Anak sekolah dasar mulai usia 5-12 tahun. Dan remaja dimulai usia 13-19 tahun. 4. Dewasa. Tahap ini mencakup orang-orang yang berada dalam rentang usia antara 20-65 tahun dan disebut dewasa. Ini adalah usia yang tepat untuk proses reproduksi dan pembuatan bayi. Orang dewasa dapat berupa dewasa muda yaitu 20-36 tahun, dewasa paruh baya yaitu 36-55 tahun, dan dewasa tua yaitu 55-65 tahun. Sekarang kalian perhatikan, siklus hidup tomat. Siklus hidup tomat dimulai dari biji atau benih yang ditanam dalam tanah dan disirami, mendapat sinar matahari yang cukup. Dari biji dan benih itu tumbuh akar dan tunas tumbuhan yang menunjukkan bahwa tumbuhan berkembang karena dirawat dengan air dan cahaya matahari yang dibutuhkan. Selanjutnya akar dan tunas itu akan berkembang lagi menjadi tumbuhan muda, belum ada bunga atau berbuah. Tumbuhan muda selama beberapa waktu berubah lagi menjadi tanaman berbunga sampai akhirnya nanti menjadi tumbuhan dewasa. Pada tumbuhan dewasa mulai terlihat buah muda yang belum sepenuhnya matang atau siap dipetik. Nah, nanti ketika tomat sudah siap dipetik dan dipanen warnanya akan berubah kemerahan dengan kandungan air yang banyak. Biji tomat yang disisihkan bisa dipakai untuk menumbuhkan tumbuhan tomat baru, begitu seterusnya. Siklus hidup kucing. Sama seperti manusia dan tumbuhan, hewan juga melalui siklus kehidupan, termasuk kucing. Bayi kucing yang dilahirkan induknya akan berkembang jadi anak kucing lalu bertumbuh sampai dewasa. Kucing dewasa nantinya juga akan melahirkan bayi kucing. Begitu seterusnya. Daur hidup kucing dikenal dengan ametabola.
yaitu jenis daur hidup yang enggak mengalami perubahan bentuk tubuh yang terlalu ekstrim dari lahir sampai usia dewasa. Daur hidup ametabola ini enggak merubah apapun selain kucing yang tumbuh menjadi lebih besar dari waktu ke waktu. Tahapan kehidupan kucing yang pertama adalah lahir dari induknya sebagai kitten. Kitten melalui fase ini selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Fase hidup kucing yang ini sama seperti fase kehidupan manusia antara 0-10 tahun. Selama menjadi kitten, kucing masih cukup rentan dan butuh banyak kasih sayang induknya, cukup mirip dengan apa yang diperlukan anak-anak berumur antara 0-10 tahun, kan? Selanjutnya, kucing memasuki fase Juli 24 bulan sebagai kucing remaja. Kucing mulai terlihat perbedaan jelasnya sebagai jantan dan betina di fase ini. Kids. Pada fase ini juga kucing sudah pandai berburu dan tertarik untuk berkembang biak. Setelah melalui fase kucing remaja, kucing yang berusia 2-6 tahun dianggap sebagai kucing prima. Di fase ini kucing berubah menjadi kucing dewasa yang kuat dan keibuan. Fase umur Juni 11 tahun, kucing dianggap sebagai kucing dewasa. Mental dan kondisi fisiknya mungkin bisa disamakan dengan manusia yang berusia 40-50 tahunan. Jumlah keturunan yang bisa dihasilkan oleh makhluk hidup berbeda-beda, tergantung jenisnya. Begitu juga dengan lamanya suatu siklus hidup, seperti yang terjadi pada beberapa hewan dan tumbuhan berikut. 1. Lalat membutuhkan waktu kurang dari 2 minggu untuk dewasa. Lalat dewasa bisa mengeluarkan sampai 150 telur. 2. Kupu-kupu hanya membutuhkan waktu sekitar 4 minggu untuk dewasa. Ia juga bisa menghasilkan ratusan telur. 3. Gajah ketika dewasa berumur sekitar 15 tahun. Induk betina mengandung anaknya selama hampir 2 tahun. Gajah pun umumnya hanya menghasilkan 1 anak setiap berkembang biak. 4. Padi membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk panen. 5. Kangkung termasuk tanaman yang cepat tumbuh. Dalam waktu 4-6 minggu, tanaman ini sudah dewasa. Tadi kalian sudah mempelajari topik A, sekarang kita akan membahas topik B, siklus hidup hewan, sama atau berbeda. Coba perhatikan gambar tersebut. Ada yang seru di sekolah Mia dan Banu. Siswa kelas 3 diizinkan membawa binatang peliharaan ke sekolah. Mereka berbagi cerita tentang hewan peliharaan yang dipeliharanya sejak hewan tersebut kecil. Menurut kalian, apakah semua hewan ini mengalami siklus hidup yang sama? Tidak. Setiap hewan memiliki tahapan siklus hidup yang berbeda-beda. Coba kita membandingkan siklus hidup ayam, ikan mas dan sapi. Siklus hidup ayam dimulai dari telur. Ayam betina akan mengumpulkan telurnya di sarang dan mengerami telurnya supaya tetap hangat. Induk betina akan mengerami telurnya selama sekitar 21 hari. Kemudian, menetaslah anak-anak ayam yang mungil. Anak-anak ayam mirip dengan induknya, namun paruhnya masih kecil, bulunya pun halus dan lembut. Induk ayam akan menjaga anak-anaknya. Induk ini juga akan mengajari anak-anak ayam untuk minum dan mencari makan. Anak ayam pun terus tumbuh sampai jadi ayam dewasa saat umurnya 6 bulan. Jenggernya pun sudah tumbuh seperti induknya. Ayam dewasa pun siap untuk bertelur dan memiliki anak-anaknya sendiri. Ikan mas betina menyimpan telurnya pada tanaman air. Telur-telur ini cukup lengket sehingga bisa menempel pada tumbuhan air. Sekali bertelur, ikan mas bisa mengeluarkan telur dengan jumlah ratusan. Setelah 2-3 hari, menetaslah bayi-bayi ikan yang sangat kecil. Induk ikan mas tidak merawat dan menjaga telurnya. Bayi ikan ini harus menjaga dirinya sedari kecil. Hewan ini bersembunyi di balik tanaman agar tidak dimangsa hewan lain. Bayi-bayi ikan ini juga harus mencari makanan sendiri. Tanaman menjadi tempat berlindung dan sumber makanannya. Dalam waktu seminggu, bayi ikan ini sudah terlihat lebih besar. Ikan kecil ini pun berenang lebih lincah dan berani keluar dari persembunyiannya. Ikan mas akan menjadi dewasa setelah berumur 1 tahun. Ketika dewasa, ikan mas sudah bisa bertelur dan memiliki anak-anaknya sendiri. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Mirip seperti manusia, anak sapi berada dalam perut induknya selama 9 bulan. Umumnya sapi betina hanya melahirkan 1 anak. Anak sapi mirip dengan induknya, namun badannya lebih kecil. Anak sapi mendapatkan makanan dengan menyusu pada induknya selama beberapa bulan. Lalu, hewan ini akan mulai mencari makan sendiri. Jika sapi ini hidup di peternakan, maka akan dirawat dan diberikan makan oleh pemilik ternaknya. Sapi menjadi dewasa saat berumur 1-2 tahun. Saat itu, sapi ini sudah bisa berkembang biak dan memiliki anaknya sendiri. Sapi liar bisa hidup sampai 20 tahun. Sapi ternak umurnya lebih pendek karena akan dipotong untuk diambil dagingnya. Jadi kalian pahamkan perbedaan siklus hidup ayam, ikan mas, dan sapi itu mengalami perbedaan yang beda setiap makhluk hidup. Apa itu perkembangbiakan hewan? Hewan dapat berkembang biak dengan melahirkan atau bertelur. Oleh karena itu, hewan memiliki siklus hidup yang beragam dibanding dengan manusia. Kita akan membahas jenis perkembangbiakan hewan sebagai berikut. Ovivipar, yaitu perkembangan biakan dengan cara bertelur. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur dengan memanfaatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur, sedangkan telur berada di luar tubuh induknya. Agar menetas, telur biasanya dirami. Contoh hewan ovivipar adalah ikan, reptil, amfibi, dan burung. Vivipar, yaitu perkembangan biakan dengan cara melahirkan.
Embrio ini berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah embrio atau anak hewan ini cukup umur akan dikeluarkan dari tubuh induknya atau dilahirkan. Contoh hewan vivipar adalah mamalia, misalnya kambing, kucing, kuda, kelinci, paus, dan lumba-lumba. Ovovivipar, yaitu perkembangan biakan hewan dengan cara bertelur beranak. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak hewan menetas dan keluar dari tubuh induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Contoh hewan ovovivipar adalah hiu, ular boa, dan kadal. Tadi kalian sudah mempelajari topik A dan B, sekarang kita akan membahas topik C, metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Perhatikan gambar tersebut. Pernahkah kalian melihat hewan yang bentuknya jauh berbeda dengan anaknya? Walau begitu, anak-anak hewan tersebut nanti akan berubah bentuk seperti induknya. Perubahan bentuk pada siklus hidup ini dinamakan metamorfosis. Seperti apa siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis? Perubahan bentuk secara bertingkat yang dialami beberapa hewan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Tidak semua hewan mengalami metamorfosis karena ada juga hewan YG tidak bermetamorfosis melainkan mengalami metagenesis. Contoh ubur-ubur. Metamorfosis makhluk hidup yaitu suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah peralihan bentuk yang berbeda-beda di setiap fase dan terjadi secara berurutan, mulai dari telur, larva, pupa, sampai dewasa. Contoh hewan yang mengalami proses metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak mengalami fase larva dan pupa. Hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna akan langsung menuju fase imago atau dewasa. Contoh hewan mengalami proses metamorfosis tidak sempurna adalah jangkrik, belalang, dan kumbang. Hampir semua serangga mengalami metamorfosis. Namun, ada juga hewan-hewan selain serangga yang mengalami metamorfosis. Contohnya katak, salamander, beberapa jenis ikan, dan lobster. Metamorfosis nyamuk demam berdarah. Kalian sudah belajar mengenai metamorfosis dan fase-fase perubahannya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan setelah mempelajari ini? Mari, kita pelajari kasus yang terjadi di sekolah Mia dan Aga. Nyamuk dikenal sebagai hewan pengisap darah. Gigitan nyamuk membuat kulit terasa gatal dan tidak nyaman. Hanya nyamuk betina yang mengisap darah. Nyamuk betina membutuhkan darah untuk pertumbuhan dan perkembangan telurnya. Sayangnya, gigitan nyamuk bisa membawa penyakit bagi manusia. Salah satunya adalah demam berdarah dan malaria. Nyamuk betina senang bertelur di air yang tergenang atau tempat penampungan air. Induk betina bisa mengeluarkan telur sampai 300 butir. Setelah 1-2 hari, telur akan menetas menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk akan hidup dan mencari makan di air. Jentik-jentik berubah menjadi pupa pada umur 5-7 hari. Setelah 2 hari, nyamuk dewasa keluar dari pupa. Nyamuk dewasa siap untuk terbang, mencari makan, dan berkembang biak. Serangga merupakan makanan hewan lainnya seperti katak, ikan, burung, dan masih banyak lagi. Ada yang memakan telur, larva, dan dewasanya. Maka itu, serangga bertelur dalam jumlah yang banyak. Serangga memiliki keturunan yang melanjutkan siklus hidupnya. Sekarang coba kita prediksi, bagaimana kalau gajah memiliki siklus hidup seperti serangga? Pasti jadinya bumi ini dipenuhi gajah. Ya, apalagi gajah memerlukan makanan yang banyak. Bisa jadi tumbuhan yang ada di bumi semuanya habis dimakan oleh gajah. Namun, gajah siklus hidupnya lambat. Jadi jumlahnya di bumi tidak sebanyak hewan yang lain. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan pada materi ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video selanjutnya ya teman-teman.